Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dede Mirda dalam program Sport News hari ini Kamis 2 Desember 2015. Dan pemirsa, hari ini spesial Sport News karena kami telah kedatangan tamu di studio dari Bung Walter Rumsori. Selamat siang Bung. Siang. Apa kabar? Baik. Beliau ini adalah Ketua Harian Pertina Kabupaten Bogor. Dan pemirsa, kita akan selama 60 menit akan membicarakan seputar persiapan ini nih, Kejurnas dan Sarung Tinju Emas. Kejurnas Sarung Emas sama Bupati Kap. Bupati Kap, betul. Langsung aja Bung Walter, Anda sebagai Ketua Harian Pertina, bagaimana persiapan Kabupaten Bogor untuk menghadapi STE? Ini persiapan kami sebagai tuan rumah. Kebetulan kami dipercaya oleh Pertina Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan Sarung Tinju Emas, yaitu event nasional. Kami sangat sambut karena memang event ini memang merupakan suatu event yang sangat manfaatnya untuk Pertina Kabupaten Bogor. Jadi persiapan kami juga ini sebagai tuan rumah, yaitu kita harus siapin pertama gedung untuk pertandingan itu yang layak sesuai dengan standar nasional. Kedua, kita akan mempersiapkan itu tempat penginapan para peserta atlet dari daerah-daerah Jawa Barat sama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Terus kita mempersiapkan akomodasi antar jemput mereka. Antar jemput juga? Ya, antar jemput mereka. Nah, semua ini kita udah siapin. Kalau untuk penginapan itu kita untuk atlet kita siapinnya di Hotel Ori. Hotel Ori kebetulan dekat jalan tol, jadi para peserta tidak terlalu bingung cari tempat-tempat. Kita bikin tempat yang mudah aja. Sudah diakomodasi. Ya. Kedua, kalau untuk wasit hakim kita siapin di M1. Nah, di M1 itu tempat untuk wasit hakim. Nah, sehingga persiapan kami sampai sekarang ya alhamdulillah udah mendekati sempurna, karena semua pengurus atau panitia yang terlibat sudah berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Semua kendaraan yang udah disiapin untuk antar jemput juga udah disiapin. Kami juga dibantu sama Bapak Sekda, Pak Adang, untuk memberikan dispensasi kendaraan yang untuk antar jemput karyawan Pemda juga bisa dipakai untuk antar jemput peserta sekarang ini. Karena jumlah peserta yang ada sekarang yang ikutin sekitar 200 petinju. 200 petinju. Dari berapa kelas itu, Bung? Dari kalau untuk Sarung Tinju Emas itu Sarung Tinju Emas itu ada untuk putra itu 10 kelas. Kalau untuk putri 6 kelas. Gitu. Jadi total semua itu putra putri 16 kelas. 16 kelas. Ya. Gitu. Berarti dari persiapan yang tadi Anda sampaikan, boleh saya tarik kesimpulan berarti sudah di atas 85% mungkin di persiapannya. Ya, udah 85%. Hari ini akan mempersiapkan untuk pemasangan ring. Ntar malam kita udah mulai bergerak karena kita khawatir udah mendekati ini ada kekurangan-kekurangan yang kita tidak mau, ini kan kejuaraan nasional. Betul. Jadi kita betul-betul sangat serius untuk menyikapi panitia ini. Gitu. Untuk lokasi yang diselenggarakan itu di mana nanti pertandingan berlangsung? Kalau untuk gedung, kita di gedung kesenian olahraga yang punya Pemda Kabupaten Bogor. Nah, itu sudah ada surat pemakaiannya, kita sudah setujuin, sebelumnya udah ada sama kita, dan memang sekarang ini kita sudah mulai pemasangan spanduk billboard di sekitar itu. Kita sudah mulai bersih-bersih. Ya. Dari berapa ratus tadi peserta? 200 nasional untuk campuran. Jadi untuk STE itu diperkirakan 140 atlet, terus 60 atlet itu untuk antar pelajar se-Jawa Barat. Antar pelajar se-Jawa Barat. Untuk Kabupaten Bogor sendiri menurunkan berapa petinju? Kabupaten Bogor untuk dari Sesana Bintang itu ada 6 petinju. Kalau dari PPLP sekitar 5 lah, kita kurang lebih 11 sampai 12 petinju lah untuk Kabupaten Bogor. Tapi mereka membawa nama atas nama sekolah-sekolah. Sama sekolah. Jadi bukan mengatas nama Pertina atau mengatas nama pemerintah Kabupaten Bogor, tapi mereka mengatas nama sekolah-sekolah yang mereka asal sekolah. Karena persyaratan untuk petinju pelajar ini itu dia harus betul-betul masih statusnya sebagai pelajar. Sebagai pelajar. Ya, gitu. Dan asal sekolahnya itu jelas. Dan nanti yang akan membawa petinju itu juga adalah guru olahraga dari sekolah tersebut. Gitu. Nah, jadi bukan dia cuma formalitas mewakili sekolah itu, tapi benar-benar dia tuh masih statusnya sekolah.
Karena ini menarik sekali untuk peserta dari pelajar ya. ya. Dari Anda sendiri memandang bagaimana reaksi sekolah-sekolah untuk khususnya bela diri tinju ini sendiri seperti apa? Kalau kita di Kabupaten Bogor sudah mulai sekarang dalam pembinaan tinju, dan untuk sekolah-sekolah ya kepala sekolah ya selama saya datang memberikan masukan dan minta izin kepada atlet yang bersekolah itu sangat mendorong dan sangat optimis untuk membantu atletnya untuk berprestasi. Itu atlet kita yang satu contoh itu yang di Popnas juara nasional itu, yang Popnas kemarin mewakili Jabar, itu atlet dari anak SMA Pegiri 1 Cibinong. Nah itu anak itu betul-betul di sport sama sekolahnya sampai dia itu dispensasi untuk menghadapi event Bupati Cup juga. Itu kan ada lagi ujian ini ujian sekolah. Itu gurunya sampai bagaimana mendukung dia itu bawa soal ke Sasana. Ya. Jadi anak itu dia tidak diminta untuk datang ke sekolah, karena kalau dia datang ke sekolah dia akan terputus dia punya jam latihan, karena jam latihan tuh pagi jam 7 sampai jam 9 gitu. Nah sehingga itu suatu keinginan dari kepala sekolah untuk membantu dia itu mendatangkan guru untuk memberikan testing di Sasana sendiri. Jadi untuk sekolah itu sendiri ini semacam ekstrakurikuler atau kegiatan di luar seperti apa? Kalau sekolah itu dia masuk untuk tinju sekarang udah masuk dalam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya, udah masuk. Di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor, udah masuk ekstrakurikuler. Karena di kita kan sudah ada dulu tuh namanya kelas olahraga. Jadi bagi yang berprestasi di bidang olahraga dia tuh masuk di kelas ekstrakurikuler itu. Nah, dan kebetulan di Kabupaten Bogor ini ketuanya itu Kepala Dinas Pendidikan, Pak Dace. Pak Dace itu. Ya, sehingga ya mungkin ya kita sangat senang lah karena beliau mempermudah kita kan petinju-tinju bisa memfasilitasi tentang dispensasi sekolah itu ya, karena beliau ada di ketua Pertina lah. Saya masih ingin mengupas tentang pelajar ya, SDM pelajar di sekolah. Sampai saat ini untuk SDM atlet pelajar tingkat belajar itu kendala yang dihadapi. Pertina itu sendiri seperti apa? Kami kadang-kadang yang masih sekolah yang masih belum memahami tentang potensi murid, kami kadang-kadang ya ada kesulitan juga dengan dispensasi. Nah, tetapi ya mungkin ya lambat laun juga banyak sekolah yang sudah mulai membantu, karena ada juga ya sekolah yang berpendapat pernah ngomong sama saya, guru itu kan sebagai pendidik untuk mendidik bagaimana potensi anak didiknya itu potensinya kemana. Nah, sehingga kalau dia potensi di olahraga, itulah potensi dia, kita harus didukung. Sehingga mungkin di pelajaran yang lain mungkin dia lemah, dan olahraga dia menonjol, lah itu harus ditajamin. Kan begitu Pak. Nah, jadi memang ya sekarang makin pelan-pelan ya kita tugas kita sebagai pengurus Pertina mensosialisasikan ini kepada sekolah-sekolah. Makanya kenapa kita bikin event Bupati Cup itu pertandingan antar pelajar ya, supaya memberikan suatu gambaran kepada sekolah-sekolah bahwa kalau umpama anak muridnya juara itu kan merupakan suatu kebanggaan sekolah tersebut gitu. Nah, dan juga memang olahraga itu bagusnya dari sekolah, karena dari sekolah itu memang potensinya bagus karena udah dididik segala macam, baru masuk ke kita. Nah, itu lebih bagus lah kita dapat daripada kita dapat yang di luar, anak yang belum ke sekolah itu kan kurang begitu ini Pak, agak susah, kita sibuk lagi untuk mendidik dia punya pendidikan lagi kan. Kita kan tujuan fisik yaitu utama ya tinju, kita dasar tinju kita latihan ya kan. Kalau dia dari sekolah kan berarti dia udah dididik etika moral dia, jadi kita lebih mempermudah kita. Justru itu kita tujuan bikin Bupati Cup pertandingan pelajar yang mudah-mudahan sekolah-sekolah bisa bangkit untuk mendidik. Ya, kalau bisa harapan kami ya, setiap sekolah yang ini bisa membuat sasana tinju lah. Jadi sasana tinju SMA 1, sasana tinju SMA ini, SMP ini. Gitu. Betul-betul didukung Pak ya? Betul didukung gitu. Harapan kami ke situ Pak. Ya berikutnya saya akan bahas tentang ST ini. Cuma tahan dulu karena Mirsa kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Ya, pemirsa, masih bersama kita di sini ada Bung Walter Musari sebagai Ketua Harian Pertina Kabupaten Bogor. Ya. Tadi kita sebelum membahas ke ST, masih ada yang saya tanyakan seputar pelajar, Ya. pelajar untuk kategori pelajar ya petinju ini. Jadi untuk menghadapi musim seperti ini, apa saja nih Pak persiapannya untuk kategori pelajar? Kalau untuk atlet pelajar kita udah persiapkan sebulan yang lalu, mereka udah di TC di pusat satu tempat, yaitu di GI Sasana Bintang Boxing Camp, yaitu di dekat Cirimekar, Kelurahan Cirimekar. Nah, jadi mereka udah disiapkan, jadi mereka udah tidak boleh pulang ke rumah lagi. Selama sebulan kemarin. Sebulan. Nah, jadi mereka udah yang sekolah nanti dari situ langsung sekolah, pulang sekolah balik ke situ, mereka disiapin untuk makan, tempat istirahat semua disiapin di Sasana gitu. Sampai sejauh ini kendala yang dihadapi apa? Kalau untuk kendala untuk anak-anak sekolah masih ya lancar-lancar saja lah. Nah, dan sekarang udah semua pihak udah membantu kita kan. Nah, kendala yang kemarin itu masalah dispensasi, tapi ya sudah kita komunikasi dengan sekolah-sekolah, udah pada mengerti dan bisa membantu kita, Pak. Baik untuk STE nanti itu sendiri, saingan terberat yang akan dihadapi Kabupaten Bogor dari daerah mana? Karena ini memang ST ini kan yang ikut itu adalah, jadi ST ini tidak bisa semua petinju dari daerah-daerah bisa kirim masuk ke ST. Itu udah ditunjuk dengan ada persyaratan, mereka itu harus juara Popnas itu yang juaranya aja yang diambil. Persyaratan dari Pertina Pusat? Ya, dari Pertina Pusat. Terus mereka masuk finalis Prapon 3 wilayah kemarin, Barat, Timur, sama Tengah. Itu yang finalis saja yang bisa masuk ikut event di sini. Nah, sama juara kejurnas junior di Ternate itu yang juara. Jadi tidak semua itu petinju yang masuk ke PON, yang lolos ke PON hasil seleksi Prapon kemarin, mereka belum tentu semua masuk ke dalam pertandingan mengikuti Saruni Mas, karena ST ini kan pertandingan antar juara sebenarnya. Jadi bergengsi nih Saruni Mas ini sebenarnya. Dari 200 sekian peserta itu hanya orang-orang terpilih. Nah, untuk ST itu sekitar 140 itu terdiri daripada finalis Prapon 3 wilayah, emas Popnas sama M6 junior, sama plus kita Witcar untuk Jawa Barat. Kalau untuk atlet PON Jawa Barat kan Witcar, jadi mereka itu kan full kelas kita Jawa Barat. Jadi 16 petinju untuk yang ikut PON akan datang itu mereka sudah lolos langsung ikut ST sini bisa. Ditambah dengan Sasana Bintang kita ada 6 orang yang lolos, jadi semua totalnya hampir 200. Hampir 200 ya, total seluruhannya. Oke, baik, untuk menghadapi kejuaraan nanti, harapan Kabupaten Bogor untuk mendapatkan medali emas pasti dong. Oh, optimis Ya. Langkah-langkahnya seperti apa nih? Kita waktu STE tahun kemarin kita juga dari Sasana Bintang mendapat 1 emas, 3 perak, 1 perunggu. Itu kita kirim 5 orang yang berangkat mewakili Kabupaten Bogor, itu 1 dapat emas. Apalagi sekarang kita jadi tuan rumah. Optimis saya ya paling kurang 3 emas lah kita upayakan untuk menghibur masyarakat Bogor bahwa kita atlet Kabupaten Bogor juga bisa berprestasi di tingkat nasional. Kalau untuk Bogor Cup sendiri untuk tingkat pelajar, setelah jadi kan kategori itu memang harus SMA ya? Statusnya pelajar mulai dari usianya 14 tahun ya itu. Kalau belum 14 tahun belum bisa ikut antar pelajar. Ya 14 tahun, 15 tahun itu junior, terus 16 tahun sama 17 tahun itu youth. Oh, ada kategori. Kategori. Jadi sampai usia 17 tahun. Kalau udah masuk 18 tahun tidak bisa masuk lagi di antar pelajar. Antar pelajar. Iya. Untuk golongan mahasiswa belum ada. Golongan mahasiswa belum. Kita ke depan nanti untuk antar pelajar. Ini tujuan kita juga. Kemarin itu Popnas itu yang ikut dari perwakilan daerah-daerah lain itu semua tuh mayoritas itu dari PPLP daerah masing-masing. PPLP daerah masing-masing. Kita Jawa Barat belum punya PPLP. Nah, jadi Pertinas Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pertinas Kabupaten berkeinginan supaya selesai kejuaraan antar pelajar ini
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat bisa membentuk PPLP tinju gitu. Karena dari Popnas kemarin kita tinju itu mendapat 2 emas dan juara umum. Ya, Untuk Jawa Barat. Nah, itu tanpa PPLP. Sedangkan kita punya cabur-cabur olahraga lain itu udah ada PPLP, atletik udah punya PPLP ya. Nah, yang takraw udah punya PPLP tapi tidak dapat emas. Nah, sementara tinju sudah dapat medali tinju dapat emas tapi nggak PPLP, makanya kita agak cemburu nih sebenarnya. Agak sirik dengan cabur yang lain yang dimanjakan tapi tidak bisa menghasilkan ini medali, tapi kita yang di anak tirikan, anggap aja ya. Anak tirikan udah bisa menyumbang 2 medali emas. 2 medali emas itu dari petinju pelajar dan Bekasi itu untuk putri, yang dari putra itu Kabupaten Bogor. Ada Kabupaten Bogor. Yang juara, yang membawa emas untuk Jawa Barat. Nah, jadi ke depan kami berharap ya, pemerintah Jawa Barat khusus Dinas Dispora itu bisa melihat bahwa potensi tinju Jawa Barat ini memang luar biasa. Luar biasa. Karena 2 medali emas pun kita lihat itu sudah sangat layak untuk mendapatkan PPLP sendiri. Ya, itu udah sangat, dan memang apalagi kalau kita punya PPLP, saya nggak bisa bayangkan tuh. Itu bisa mungkin emasnya. Waduh, itu Pak. Bisa memborong emas. Memborong emas. Jadi ya harapan kami dengan membuat petinju pelajar ini kan berarti Jawa Barat ini punya atlet pelajar dan harus dibina oleh Dispora Provinsi Jawa Barat gitu Pak. Jadi harapan kami ya bisa di Kepala Dinas Dispora bisa mendengarkan ini, bisa dibentukin dah PPLP untuk tinju, cabur tinju lah gitu Pak. Jadi tanpa PPLP pun selama ini sudah berjalan cukup maksimal ya, apalagi dengan PPLP ya. Ya, Jawa Barat ini pembinaan tinju itu di kabupaten kota sangat optimis, mereka tuh semangat untuk membina tinju, sehingga atlet-atlet junior kita juga kemarin juga di Maluku Utara kejurnas itu kita diperuntukkan Pak. Diperuntukkan di mana? Diperuntukkan, jadi kita dari seluruh provinsi yang mengikuti, Jawa Barat itu merupakan saingan tuan rumah. Nah, kita itu bawa petinju waktu itu yang junior sekitar 19 petinju. Kita semifinalnya itu 16 petinju semifinal Pak. Masuk final dari 19 masuk. Nah, untuk sampai masuk final kita 9 petinju masuk final. Luar biasa. Nah, jadi kita saingan untuk juara umum sama tuan rumah. Tapi karena memang ya faktor X tuan rumah ya kita ya akhirnya menyerah, ya kita dapat nomor 2 juara umum. Itu dari cabur tinju, itu atlet junior kita Pak. Kelas berat berarti ya. Ya, itu tanpa PPLP Pak. Aduh. Bisa dibayangkan kalau ada PPLP saya. Baik. Gitu. Ya Mirsa, cukup sekian, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Sport News hari ini dan masih bersama saya Bung Walter Musori selaku Kepala Harian Pertena Kabupaten Bogor. Tadi sebelumnya kita sempat bahas seputar PPLP yang belum ada di Provinsi Jawa Barat. Boleh saya tahu kategori apa sih yang mungkin jadi syarat untuk terbentuknya PPLP itu? Ya, PPLP itu sebenarnya itu syaratnya itu cabur itu harus masuk dalam Popnas. Ya, cabur harus masuk Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Nah, dan kemarin tinju itu sudah masuk dalam Popnas, berarti sudah memenuhi syarat. Kedua, Pemprov bisa menyelenggarakan pertandingan petinju antar pelajar se-Jawa Barat. Nah, sekarang kita sudah menyelenggarakan ini di Kabupaten Bogor. Baru pertama kali nih pertandingan antar pelajar, karena Popnas itu kan sudah ada, sehingga kita yakin bahwa di daerah-daerah pelajar kita punya daerah-daerah kota kabupaten Jawa Barat punya petinju pelajar. Nah, gitu Pak. Itu artinya setelah kejuaraan ini sudah tidak ada alasan lagi Kabupaten Bogor Jawa
Barat tidak memiliki PLP ya? Ya, tidak ada masalah, kita akan tolong melalui Pemprov Pertina memberikan dorongan ke Dinas Dispora Provinsi Jawa Barat. Kita ingin tahu ini, Bung, kesiapan petinju Kabupaten Bogor untuk PON dan Porda. Ya. Kalau untuk PON sendiri, petinju Kabupaten Bogor ini merupakan mendominasi Pertina Jawa Barat. Yang mewakili untuk tinju untuk Jawa Barat itu atlet Kabupaten Bogor itu 7 petinju dari 16 kelas. Dari 16 atlet yang mewakili Jawa Barat, 7 itu dari Kabupaten Bogor. Nah, jadi Kabupaten Bogor mendominasi untuk cabur tinju karena paling terbanyak atletnya yang mewakili untuk PON. Nah, sehingga kami berkeinginan juga mereka bisa, selama ini kan mereka sudah melakukan pusat latihan di Bandung yang di koordinator oleh Pemprov Pertina dengan pelatih Korea yang diambil dari Pemprov Pertina untuk melatih mereka. Saya berambisi mereka menggolong medali emas di Kabupaten Bogor ini. Ya. 7 dari 16, berarti memang potensi luar biasa. Ya. Tapi kalau Anda melihat sendiri nih di Indonesia, seperti apa potret dunia olahraga tinju di tanah air? Kalau sekarang ini memang di tanah air olahraga tinju agak sedikit merosot. Ya mungkin ini karena krisis figur kepengurusan yang bisa memajukan tinju ya. Nah, sehingga memang kita lihat aja di SEA Games itu atau Asian Games lah, kita nggak ada petinju yang masuk emas atau mengikuti sampai ke Olimpiade. Ya kan kemarin tuh nggak ada kita petinju. Jadi memang ada sedikit menurun lah cabur tinju di tingkat nasional. Tapi kalau untuk di daerah kita Kabupaten Bogor sekarang baru mulai untuk memasukkan latihan khusus untuk olahraga tinju itu betul-betul kita didukung oleh KONI untuk membina olahraga tinju ini. Untuk 2015 kita sudah mulai start sekarang, dan target kita untuk Porda itu KONI membebankan 10 medali emas untuk cabur tinju. Nah, ini merupakan tugas kita sebagai pengurus Pertina, jajaran seluruhnya untuk bekerja keras supaya apa yang diinginkan KONI itu bisa tercapai. Karena KONI itu siap mendukung kita apapun kebutuhannya, betul-betul mereka sudah mensupport nanti sampai Porda. Sampai Porda ya. Sampai sejauh ini usaha apa nih yang sudah dilakukan oleh Pertina untuk menggairahkan olahraga tinju di Kabupaten Bogor khususnya? Ya, jadi kami sebenarnya nanti ada punya program itu safari tinju. Safari tinju? Ya, di kecamatan-kecamatan nanti rencana kami sama ketua Pertina. Nah, mungkin lewat dinas pendidikan beliau akan memberikan safari tinju, akan bikin pertandingan perebutan camat Parung. Nah, nanti akan diikutin oleh desa-desa yang ada di situ supaya menggairahkan lah itulah, supaya mau sosialisasi. Tetapi nanti dipandu dari petinju-petinju kita yang sudah juara-juara nasional dan juara SEA Games juga ya. Nah, mereka akan ikut untuk eksibisikan tinju ini. Kita akan perkenalkan ke setiap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor ini. Gitu. Selain safari ke kecamatan-kecamatan, program apa nih yang akan digerakkan oleh Pertina di tahun depan? Program Pertina untuk tahun depan itu kita akan mempersiapkan mereka ikut kejuaraan Gubernur Maluku bulan Februari, dan nanti mungkin mereka akan ikut juga pesta kejuaraan di Rio. Itu ada kejuaraan Rio tuh di event itu, sama nanti di Pinang juga ada pesta Pinang yang kita akan persiapkan untuk tahun depan. 2016. Ya, di Malaysia tuh. Di Malaysia? Ya, karena atlet kita pernah juara di sana. Di Malaysia itu atlet dari Kabupaten Bogor, kita ngirim utus satu karena diundang oleh Malaysia. Kita berangkat, satu yang dikirim, satu emas langsung dapat.
dari Indonesia yang dapat emas cuma Kabupaten Bogor. Dari daerah-daerah lain semua pada kalah. Luar biasa ya. Termasuk juga menyegerakan terbentuknya PPLP, betul ya? Ya, tahun depan kita akan, tujuan kita ke depan untuk tinjau pelajar itu bisa dibentuk PPLP deh. Walter, terakhir, apa harapan Anda yang ingin sampaikan kepada masyarakat Bogor terkait penyelenggaraan STE dan Bupati Cup? Ya. Harapan saya supaya semua masyarakat Bogor bisa meramaikan, menyelesaikan kejuaraan Saron Tinju Emas ini, karena Saron Tinju Emas ini merupakan suatu event bergengsi di nasional. Jadi kita harapkan bisa menyelesaikan pertandingan ini sukses, prestasi, sukses juga penyelenggaraan. Itu harapan. Ya. Baik, terima kasih Bung. Terima kasih atas kesempatan waktunya hari ini hadir di studio kasih. kami. Pemirsa, berikut tadi selesai kita bicarakan dialog seputar tinju, tinju ya. Semoga dunia tinju Indonesia semakin maju. Amin. Cukup sampai sini, saya Denny Firda dan segenap kru petugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan tapi jangan kemana-mana, setelah ini ada BHI Bogor hari ini. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak. Agak ribet sih.